Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi baru saja saya update video tentang info resmi bocoran terbaru patch Dapodik 2025 ya. Ini saat video ini dibuat tanggal 22 Juli jam 10 malam. Itu udah 1400 view, teman-teman. Jadi patchnya belum rilis saat video ini dibuat ya. Tapi mungkin nanti kalau sudah rilis ya akan kita infokan. Oke. Nah, setelah saya update video ini ada yang WA ke saya terkait ini, teman-teman ya. Mas, saya mau isi tugas tambahan guru sebagai koordinator P5 kok enggak ada pilihannya ya. Kenapa ya? Oke. Jadi, pertama perlu teman-teman ketahui bahwa koordinator P5 itu adalah salah satu tugas tambahan yang bisa dikonversi ke jam. Tugas tambahan per rombel adalah hitungannya 2 jam. Dan satu orang koordinator maksimal pegang 3 rombel atau istilahnya 6 jam tugas tambahan. Kemudian yang ketiga adalah koordinator P5 hanya ada di rombel kurikulum merdeka ya. Jadi ini buat teman-teman guru yang sudah memiliki tunjangan sertifikasi ya, yang kekurangan tugas tambahan bisa ditambahkan tugasnya sebagai koordinator P5 dan maksimal bisa mendapatkan 6 jam tugas tambahan. Lumayan nih kalau misalnya teman-teman baru mengajar 18 jam mengajar. Nah, ini yang 6 jamnya bisa dari tugas tambahan koordinator P5. Cukup dengan sebagai koordinator P5 di 3 rombel untuk memenuhi 24 jam tugas mengajar kalian. Ini buat teman-teman operator baru itu perlu dipahami ya, bahwa guru itu ada guru sertifikasi, ada guru honorer, ada guru P3K. Nah, guru-guru yang memiliki sertifikasi itu adalah tunjangan ya. Yang mana tunjangannya itu agar cair harus ngajar total 24 jam. Nah, 24 jamnya itu bisa dipenuhi juga dengan 6 jam tugas tambahan. Maksudnya tugas tambahan lainnya gitulah ya. Nggak harus benar-benar mengajarnya 24 jam gitu, teman-teman. Dalam 1 minggu. Oke, untuk prosedurnya bagaimana untuk koordinator P5? Jadi, koordinator P5 teman-teman bisa buka di beritanya nih untuk membuktikan yang saya tulis di sini ya. Itu teman-teman bisa tulis aja berita Dapodikdasmen tentang koordinator P5 untuk membaca informasi resmi dari web Dapodikdasmennya ya. Itu tanggal 14 Oktober 2022 itu sudah ada infonya tentang P5 di sini ya. Oke, ini tentang perekaman proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ini ya, yang tentang di ekuivalen dengan 2 jam tatap muka per 1 rombel. Ya, kemudian untuk pemenuhan tugas 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 rombel. Gitu, teman-teman ya. Untuk yang lainnya ya tidak terlalu penting lah ya. Lalu Bang, input di dapodiknya gimana? Yang penting kan itu input di dapodik. Oke, sabar ya. Oke, untuk input di dapodiknya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, kalian silakan ke menu GTK, lalu ke menu guru, ya. Kemudian cari guru yang akan dijadikan sebagai koordinator P5. Contohnya saya contohkan yang ini ya. Bapak Bayu Arianto akan menjadi koordinator P5. Di sini teman-teman bisa lihat rombel saya itu ada 4. Berarti boleh 4 koordinator, boleh 2 koordinator, boleh 3 koordinator, terserah. Jadi atau paling minimal itu 2 ya, karena kan satu koordinator pegang 3 rombel. Berarti kalau koordinatornya butuh 2 ya. Maksimal kan satu orang 3 rombel. Karena ini saya 4 rombel, berarti minimal ada 2 koordinator P5 ya. Jadi tergantung rombel kalian atau tergantung berapa orang yang mau pegang koordinatornya gitu ya. Misalnya satu rombel satu koordinator ya silakan bagi-bagi 2 jam, lumayan gitu ya. Biasanya untuk SD sih ya guru kelasnya sebagai koordinator gitu, nggak apa-apa. Oke, jadi langkahnya adalah kalian ke guru, di sini pilih nama gurunya,
pilih ubah ya. Kemudian silakan kalian scroll ke ini, dinaikkan biar jelas. Ini dinaikkan nih batas antara pekerjaan bawah dengan pekerjaan atas dengan pekerjaan bawah, kalian boleh naik turunkan ya untuk mempermudah. Kemudian kalian silakan cari menu tugas tambahan di sini atau pakai menu yang di sini juga bisa. Cari saja scroll ya. Jadi untuk pindah menu bisa bermacam-macam, dari menu yang langsung tampil di sini, atau misalnya ini karena terlalu besar gitu ya, tugas tambahannya nggak kelihatan, kalian bisa lihat di sini di kolom ini. Kalian cari tugas tambahan. Kemudian silakan tinggal klik tambah saja, lalu cari koordinator P5 ya. Silakan dicari koordinator P5. Bang, nggak ada bang. Gitu ya. Ini saya contohkan yang nggak ada. Bang, nggak ada bang P5-nya bang. Aduh gimana ini bang? Nah, ini biasanya dialami oleh teman-teman operator yang pertama laptopnya kecil, sehingga kolomnya di sini mengecil, dan teman-teman operator yang tidak melihat bahwa di sini ada page 1 off. Nah, off-nya ketutupan nih. Ya, gara-gara ini kolomnya mengecil. Coba kalian lebarkan sedikit sampai lebar banget ini apa? Biar jelas. Nah, kalian cari koordinator P5. Set. Sampai nggak ada bang, ini udah urut abjad nggak ada, kak koordinator nggak ada. Oke, di sini dilihat 1 dari 3, maka ada halaman ke-2, tinggal di sini saja diklik next page. Dah, ini adanya koordinator PKG bang. Oh, next page lagi, set. Nah, sebenarnya bertele-tele Bang Rul gitu ya, tinggal langsung aja ke page 3. Nggak kayak gitu, nggak itunya aja yang ingin saya tunjukkan. Sebenarnya untuk mengedukasi teman-teman juga bahwa ya, kalau input data itu dilihat ada beberapa poin yang kadang teman-teman itu abai, yaitu salah satunya adalah halaman. Ya, kalian cuma lihat menunya aja, padahal ada halaman. Jadi saya ingin mengedukasi juga bahwa teman-teman ayolah rajin membaca, rajin literasi, karena sebenarnya panduannya sudah ada ya. Nah, kemudian teman-teman silakan, ya itu intermezzo dikit lah ya teman-temannya, bukan lagi sok pintar. Hanya saling berbagi. Kan saya sama teman-teman itu bedanya adalah saya lebih mau mencari tahu dulu gitu teman-teman. Dan merasa bertanggung jawab juga karena banyak yang nanya ya. Kita tinggal pilih koordinator P5, nomor SK-nya silahkan diinput sesuai dengan nomor SK. Di sini saya hanya contoh, TMT-nya tinggal diisi sesuai tanggal SK, lalu TST dikosongi karena TST adalah tanggal selesai tugas. Jadi karena baru mulai ya belum selesai, enggak usah diisi ya. Klik simpan. Belum selesai sampai di situ ya. Untuk koordinator P5 ini tugas tambahannya sudah diinput, selanjutnya tinggal ke rombel ya. Kemudian ke rombel di mana Pak Bayu ingin sebagai koordinatornya. Rombel mana yang dipegang Pak Bayu? Misalnya saya contohkan di rombel kelas 10, kalian ke sini, ke pembelajaran. Nah, di pembelajaran kalian silakan cari P5. Nah, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disingkat P5. PTK-nya kalian masukkan sesuai koordinator yang ingin kalian pilih. Kemudian SK mengajarnya diisi, silakan. Kemudian tanggal SK-nya diisi. Lalu di sini udah otomatis akan 2, gitu ya. Diisi 2 karena di sini sudah kelihatan 2. Ikuti aja, klik simpan. Oke, di sini pembelajarannya sudah disimpan. Selanjutnya jangan lupa pilih tema P5-nya ya, karena P5 itu ada tema-temanya ya. Nah, di kelas 10 tersebut P5-nya itu temanya apa? Nah, kalau saya misalnya yang ini, bangunlah Bhinneka Tunggal Ika misalnya ya. Ini PTK-nya ya tadi kita masukkan aja. SK mengajarnya kita masukkan, tanggal SK-nya juga kita masukkan gitu teman-teman. Kalau misalnya P5-nya lebih dari 2, lebih dari 1 ya tinggal dimasukkan lagi ya. Kita masukkan lagi datanya ya. Misal saya ini hanya contoh ya teman-teman. Oke, tinggal disimpan aja. Maka prosesnya sudah selesai. Jadi prosedurnya adalah input tugas tambahan, lalu input pembelajaran, lalu input tema P5-nya. Gitu. Lalu silakan teman-teman lakukan di GTK yang lain yang memiliki
tugas tambahan sebagai koordinator P5 untuk rombel lainnya. Silakan disesuaikan saja, tinggal diulangi prosesnya dengan cara yang sama, gitu ya. Jadi seperti itu prosedur untuk input koordinator P5 dari input tugas tambahan sampai input tema P5-nya di rombel. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.